Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari sebagai persiapan subuhnya. Fajalasa, duduk dulu. Kata Ibnu Abbas tuh kalau beliau tuh bangun tengah malam lebih sedikit atau pas atau kurang sedikit. Saya konversikan ke waktu Indonesia, kurang lebih patokannya jam 2 lah. Lewat sedikit, mungkin 2/4, setengah 3, atau kurang sedikit setengah 2. Itu kebiasaan Nabi bangun. Jadi saking pentingnya subuh, disiapkannya oleh Rasulullah bangunnya sebelum subuh. Saking pentingnya subuh. Dan jadi kebiasaan, kata Ibnu Abbas. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka saat bangun itu beliau duduk dulu. Ini sunnah. Jadi bukan bangun langsung baca doa, bukan. Ya, bangun tuh duduk dulu. Dalam duduk itulah dibiarkan dulu darah mengalir, tenang dulu. Yang kedua, famasaha biyadihi min athari naumi. Beliau kemudian menggunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas kantuknya. Hilangkan dulu ngantuknya. Ya, jadi bukan bangun tidur langsung baca doa, tidak. Doa itu bagusnya dibacakan dalam keadaan sadar dan khusyuk. Bangun jam 2, ngantuk masih ada. Alhamdulillah. Ayana, sadar jam 6. Sadar dulu. Karena doa itu ketika dipanjatkan dalam keadaan sadar, diiringi dengan hati yang khusyuk, seketika jawaban muncul. Minimal ada getaran hati, ada ketenangan, konfirmasi dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Baru kemudian setelah sadar, hilang ngantuknya, ini yang pertama dilakukan. Kita kombinasikan dengan hadis Al-Bukhari dari dua orang sahabat, Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqara'a, maka baru Nabi membaca doa. Perhatikan doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Pertanyaan saya, paham nggak maknanya apa doa itu? Ini sebetulnya komitmen awal kita menjalani hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih. Hamba memujimu dan bersyukur padamu yang telah memberi kesempatan hamba hidup di hari ini. Walaupun engkau bisa wafatkan hamba dalam tidur tadi, namun engkau perkenankan sesuai dengan ajal yang telah engkau tetapkan. Terima kasih ya Allah, diberikan kesempatan hidup lagi di hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini kuncinya. Wa ilaihin nusyur. Hamba berjanji ya Allah, hari ini akan mencari bekal terbaik dalam hidup supaya siap saat pulang. Jadi nusyur itu artinya menyebar untuk pulang. Kita saat mengatakan wa ilaihin nusyur, kita berkeyakinan selama ini beraktivitas, satu saat pasti pulang. Itu saat kembali kepada Allah. Pertanyaannya, apakah setiap yang pulang itu sudah menyiapkan bekal untuk pulangnya? Karena sifat pulang itu, Pak, Bu, itu punya sifat senang. Ya, Bapak Ibu di Jakarta menjelang Lebaran, mau akhir Ramadan, pulang kampung senang tidak? Pulang ketemu keluarga senang tidak? Senang. Senang itu pulang kalau ada bekal. Saya tanya ada orang, kenapa tak pulang? Saya tak ada bekal Ustaz, katanya. Tapi kalau dia sudah punya bekal, walaupun cuma pakai motornya bebek, itu bekalnya jadi singa tuh. Belakang kasih pelepah pisang, tambah lagi kemudian bacaan dus 1, dus 2, dus 3. Di belakang dekat knalpot dia tuliskan, aku pulang sayang. Dan di rumah dia kabari, ini miniatur kehidupan. Di rumah dia kabari, aku pulang nih, abang pulang katanya. Dan yang di rumah itu bisa menyiapkan bekal yang tadi telah disiapkan untuk datang, diganti dengan semua persiapan yang indah. Rumah dicat, kue-kue disiapkan, yang tidak ada jadi ada, dan cuma ada di Indonesia. Mohon maaf, itu kalengnya kaleng biskuit, isinya bisa rangginang. Saya tidak sebut nama supaya tidak endorse itu ya. Nah itu miniasi dunia, makanya disebut Id. Id itu pulang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mi'ad itu waktu pulang. Tempat pulang disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Hei engkau yang sibuk, hei yang punya jabatan, hei yang punya kekayaan, hei yang merasa pintar, hei yang ini, hei yang itu, silahkan kau kerjakan apapun dalam hidupmu, tapi engkau pasti pulang. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau akan pulang dan umatmu pun semua akan pulang. Nah, ini mayit nih. Saya juga mayit, calon meninggal. Ya, antum mayit nih, meninggal tuh, meninggal. Waktunya bisa beda-beda, bisa antum duluan, saya belakangan bisa. Atau dibalik, balik bisa terjadi, saya belakangan, antum duluan bisa. Bisa. Kan mungkin saja terjadi ya. Ya, balik tuh. Apa yang Nabi siapkan supaya kita beraktivitas menjelang pulang? Itulah yang Nabi bacakan, faqara khawatim surah Ali Imran. Ini persiapan sebelum subuh. Di sini kita akan fokuskan bahasan kita.
Maka Nabi menunjukkan, siapkan bekal dari 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu kunci menjalani semua aktivitas hidup setiap hari. Saking pentingnya ayat ini dibacakan setiap hari oleh Nabi saat bangun tidur dan disiapkan untuk dieksekusi setelah keluar dari masjid sholat subuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Fokus. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Masih ingat tadi setelah sholat subuh zikir menunggu syuruk kan? Dijawab di ayat ini, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Belum selesai. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Belum selesai. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sampai sini saja, sampai pulang. Ini saking pentingnya kita bacakan 17 kali dalam sehari di setiap waktu sholat fardu. Jadi gambaran kurikulum hidup ini yang kita kerjakan setiap hari, kita minta sama Allah dijaga istiqamah 17 kali dalam sehari. Anda bayangkan. 1. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Saya cepat terjemahkan langsung dengan tafsir. Orang cerdas itu, orang pintar itu, orang yang paham esensi sesuatu, dia tidak akan hanya menikmati hidup, menatap langit dan menjalani kehidupan di bumi saja. Lihat langit indah, jalan-jalan, nikmati aktivitas di bumi, tidak. Orang cerdas, orang pintar yang tahu inti kehidupan itu, inti sesuatu, itu disebut lub namanya. Tahu kelapa? Oh. Ini Pak Wali itu, Pak Ijek, Pak Bobi, kemarin saya makan satu tempat di sini ada kelapa, tapi kelapanya Thailand. Kenapa nggak ada kelapa Medan? Ya? Saya makan di Medan, kelapanya kelapa dari Thailand. Nanti ada hadis Nabi di ujung saya ingatkan tentang kondisi masa depan yang perkembangan teknologi semakin cepat. Supaya nggak lompat-lompat, saya urutkan dulu. Kelapa itu ada kulitnya nggak luarnya? Serabut ya. Setelah ketemu serabut, ketemu apa? Batok kelapa. Setelah ketemu batok, ketemu apa? Ada dagingnya ya. Nah, lalu air, kalau kita lihat kelapa di dalamnya itu kan ada daging halus tuh ya. Itu yang paling enak kan? Itulah lub namanya. Inti sesuatu, inti kelapanya, lub. Jamaknya disebut albab. Ada orang yang kalau disebutkan sesuatu paham, oh ini intinya, arahnya ke sini. Itu ulul albab. Tapi ada orang yang dijelaskan sekali belum paham, 2 kali baru paham, daging kelapa. 2 orang disebutkan, yang satu paham, yang satu 3 kali belum paham, batok kelapa. Disebutkan sesuatu diarahkan, berjam-jam diberi arahan, nggak mau paham, serabut tuh namanya. Dan biasanya yang sering kejebak dengan serabut kelapa itu monyet. Coba lihat monyet tuh, sering kejebak dengan serabut kelapa. Jadi bedanya hewan dengan manusia, manusia itu didesain oleh Allah, inti otaknya itu dan inti hatinya untuk cerdas dan pintar. Tidak ada manusia bodoh. Cuma di lagu ada band yang bandnya sudah nggak ada. Nggak ada manusia bodoh. Semua manusia diciptakan Allah pintar. Nah, tingkat tertinggi yang pintar itu disebut oleh Al-Quran dengan ulul albab. Siapa ulul albab ini? Tingkat tertingginya yang paham tugas dia dalam menunaikan kehidupan di bumi untuk pulang ke akhirat. Jadi kalau cuma mengumpulkan harta, berangkat gelap, pulang gelap, harta banyak, akhir pekan liburan, tunjukkan, bikin status, maaf, itu belum ulul albab, itu baru batok kelapa. Karena jahiliyah pun banyak begitu. Kalau cuma berebut untuk dapat kedudukan, berebut sampai naik tingkat tertinggi, bangga dengan itu, pasang baligo besar-besar hanya untuk mendapat kedudukan, bukan untuk menggunakannya pada yang baik, itu baru batok kelapa. Karena jahiliyah itu banyak mengerjakan demikian. Ketika Al-Quran turun dan ingin merubah orang-orang Islam jadi orang pintar, orang bermanfaat, orang berbahagia, orang sukses, maka turun ayat. Orang pintar itu orang yang paham esensi kehidupan, untuk apa dia ada di dunia dan bagaimana dia cara pulang meninggalkan dunia. Maka apa yang dia lakukan? Alladzina yadhkuruna Allah. Maka dia berkonsultasi, tersambung kepada pencipta langit dan bumi. Ya Allah, kenapa saya diciptakan? Apa tugas saya? Untuk apa saya menjalani kehidupan di bumi ini?
Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya Allah, berikan pedoman pada saya saat saya berdiri, jalan, lari, apa yang harus saya kerjakan. Saat saya duduk, bagaimana saya harus lakukan. Saat saya tiduran pun bagaimana tidur yang baik. Karena itu Anda tidak akan pernah temukan pedoman yang lengkap dari berdiri sampai tidur, bahkan caranya dan doanya, kecuali dalam Islam. Coba saya tanya ya, bangun tidur ada doanya nggak? Ada caranya. Mau tidur ada doanya nggak? Ada caranya. Ada. Pertanyaan saya, cara bangun tidur dengan cara akan tidur sama tidak? Doa bangun tidur dengan doa mau tidur sama tidak? Doa itu bukan sekedar menjadikan aktivitas jadi ibadah, tapi isinya petunjuk bagaimana menjalani aktivitas itu. Ini perkara minum nih, ini langsung saya contohkan ya. Perkara minum. Di Islam tuh sampai diatur. Bagaimana cara minum yang baik? Idza quddimat ta'am, adinda kata Nabi, jika makanan hidangan, minuman sudah dihidangkan di hadapanmu, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Yang paling dekat. Jadi kalau jus jambunya jauh, yang dekat itu air minum biasa, atau wakal saja. Karena itu Bu, kalau ibu masak menghidangkan, maksud hadis ini, ibu harus kenal dengan anggota keluarga. Dia suka apa? Kalau dia suka ayam, dekatkan dengan ayam. Kalau dia suka ikan, dekatkan dengan ikan. Jangan dia suka ayam, di depan dikasih jengkol. Sehingga jauh dia ngambil ayam. Saya punya teman orang India, orang Pakistan, saat di Tripoli. Qadarullah kan kalau kita makan di piring besar itu Pak. Ya, makan sama-sama. Jadi begitu mau makan, si India ini depannya ayam, Pakistan cuman nasi biryani depannya, ayamnya nggak ada. Jadi kambing ayam depan yang India. Pakistan pinter, dia ajak ngobrol yang Indianya, akhi bla 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 bla, dia putar piringnya begini pelan-pelan tuh. Begitu ayamnya sudah di depan dia, kambingnya depan dia, dia mau siap makan. Rupanya India pun putar. India pintar, dia bilang sama kawannya Pakistan, ya akhi, ulid dunya ila qurratiha. Kawan, kita kembalikan dunia pada porosnya. Dia putar lagi dulu. Kita kembalikan dunia pada porosnya. Ya. Maka apa yang dilakukan pertama kali? Allah bimbing kami. Seperti apa kami beraktivitas? Perhatikan kalimatnya. Kalau engkau terkoneksi dengan Allah secara baik, maka tidak ada kegiatanmu satu pun kecuali dibimbing oleh Allah. Bimbingan itulah yang datang lewat doa. Sehingga semua doa kita itu beda-beda. Itu ada isinya. Ambil yang paling dekat dengan kita, lalu sambillah, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim.